Misalnya Nabi Muhammad mengatakan orang yang masuk surga itu adalah orang yang mau mau memberi memberikan makanan atau memberikan pendidikan kepada budaknya lalu memerdekakannya. Lho mosok saiki awake dhewe arep menerapkan itu secara tekstual terus kita pokoknya cari budak. Lah budak lo saiki gak enek. Kan gimana coba? Di dalam Al-Qur'an misalnya ada misalnya perintah au ma malakat aimanukum, menjaga kehormatannya kecuali kepada budak-budaknya loh. Lalu saiki lu nggak enek budak itu. Maka kalau yang disebut dengan kembali pada Quran hadis, kitabullah wa sunatihi, itu bukan kok mushaf atau sekedar bukan hanya sekedar pada mushaf ataupun hadis, redaksi hadis, itu bukan. Yang disebut dengan kitab Allah dan sunnah Rasul itu adalah ajaran Allah dan ajaran Rasul. Substansi dari ajarannya itu loh apa. Nah kalau itu yang kita cari, ya sebetulnya sudah disebutkan dalam mushaf Al-Quran itu, yang juga disebutkan dalam kitab-kitab yang lain bahwa Allah itu memberikan 10 perintah. Inti ajaran agama ya 10 perintah itu. Bisa kamu baca di surat Al-An'am dan surat Al-Isra yang wa anna hadza sirati mustaqimah. Tidak tidak syirik kepada Allah, berbakti pada orang tua, menepati janji, menyayangi anak yatim, tidak menelantarkannya, tidak korupsi, tidak memakan harta anak yatim, berbuat adil, tidak berbuat curang, dan sebagainya. Nah itulah sebetulnya inti ajaran agama itu. Semua produk-produk hukum baik dari dalam mushaf Al-Quran maupun hadis muaranya ya ke 10 perintah itu. Jadi itu loh inti ajaran agama itu sebetulnya. Agar orang itu tidak menyekutukan Allah, agar tidak durhaka pada orang tua, agar tidak berkhianat, agar menepati janji, agar tidak menelantarkan anak yatim, agar bersatu tidak berpecah belah. Ya itu sebetulnya intinya agama itu. Itu sudah saya sampaikan 10 ajaran kemarin itu di dalam hadis pendidikan sosial. Itu bisa dibuka lagi di video-video saya yang sebelumnya. Artinya apa? Artinya ketika kita memahami Quran dan hadis itu atau kitabullah wa sunatihi, itu arahnya ke situ. Jadi ajaran-ajaran Nabi Muhammad itu tidak bisa lalu kita terima sepenuhnya secara tekstual, itu tidak bisa. Kita harus melihat konteksnya itu seperti apa. Nah, termasuk dalam hadis ini saya sampaikan sebagai penutup dari pelajaran hadis pendidikan, bahwa hadis itu pada awalnya ditelusuri dan dikumpulkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Keperluannya adalah untuk merekap atau mensistemasi sejarah kenabian atau sirah nabawiyah, bukan untuk tujuan sebagai dasar hukum. Nah, setelah karena di situ itu banyak hadis-hadis beredar, hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu itu digunakan orang-orang itu untuk melegitimasi kepercayaan, melegitimasi pernyataannya agar dipercaya orang banyak. Untuk ya digunakan untuk banyak hal. Lek pedagang ya untuk ngelariske dagangane, gaya hadis Nabi. Terong itu bisa meningkatkan kekuatan tubuh. Qala Rasulullah, terong meningkatkan kekuatan tubuh. Terus nanti seorang guru spiritual yang dia itu mencari murid, biar muridnya itu tambah banyak, nanti ya mencatat lagi nama Nabi. Qala Rasulullah talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Sesungguhnya mencari ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Terus misalkan ada seorang pejabat itu
dia punya kelainan seksual, dia senang terhadap anak-anak kecil, gadis-gadis di bawah umur. Nah, lalu kemudian bikinlah hadis-hadis palsu. Bikin hadisnya mengatakan bahwa Aisyah ketika dinikahi Nabi Muhammad umurnya 6 tahun loh, kayak ngono kuwi. Akhirnya terus hadisnya dipakai zaman sekarang. Syekh Puji kae ngerabi sapa kae jenenge lali aku. Saiki wis gedhi wisan ngerabi bocah cilik umur 6 tahun dirabi. Nah, banyak hadis itu seperti itu. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz yang geram dengan fenomena maraknya hadis palsu itu mengutus sarjana-sarjananya atau ulama-ulamanya itu untuk merekap hadis-hadis itu dalam rangka untuk meluruskan sejarah. Sekali lagi, meluruskan sejarah. Bukan untuk sebagai dalil hujah, begitu tidak. Para sahabat Nabi itu memaknai sunnah Rasul itu bukan hadis semata-mata hadis, begitu bukan. Tapi tapi kemudian yang dimaksud itu adalah inti atau poin ajarannya. Buktinya apa, Pak? Buktinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu banyak melakukan perombakan perubahan atau ijtihad. Orang yang pertama kali ijtihad itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu banyak melakukan perubahan-perubahan, kebijakan-kebijakan, dan beliau itu kalau dikatakan menyelisih hadis Nabi, marah beliau itu. Saya mungkin sudah pernah ceritakan ke kalian bagaimana Abu Hurairah itu dimarahi oleh Umar bin Khattab. Karena Abu Hurairah itu terlalu terbuai oleh romantisme masa hidupnya Nabi Muhammad. Abu Hurairah bilang begini, kalau Rasulullah begini. Rasulullah mengatakan kalau kamu makan ini maka kamu akan begini. Rasulullah mengatakan, sama Umar dikuampleng, kamu itu hidup di saat ini, Rasulullah sudah meninggal, hiduplah di zaman sekarang, jangan hidup di masanya Rasulullah. Yang berpegang teguhlah pada kitabnya Allah dan ajarannya Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad itu dulu diajarkan karena situasinya seperti itu. Sekarang situasinya berbeda. Jangan sedikit-sedikit kamu menisbatkan sesuatu kepada yang tekstual, ngono lho. Contoh misalnya zaman saiki iki misalnya apa ya contohnya ya. Contohnya lek zaman dhisik wong tuweke awake dhewe ngomong kalau habis melahirkan kontara apa dan sebagainya gitu, biar lukanya cepat sembuh. Kontara ora oleh mangan sembarangan. Nah, itu dulu relevan karena zaman dulu belum ada obat khusus. Jadi untuk menyembuhkan luka itu ada protein tertentu itu yang mengganggu, protein dalam makanan itu yang mengganggu penyembuhan luka. Makanya makanan-makanan yang ada pada saat itu sebagian tidak boleh dimakan. Karena penyembuhan luka itu nanti akan terganggu, makanya terus kontara. Wong sunat kontara, wong berlairan kontara dhisik. Biar lukanya cepat kering jarane ngono. Lah sekarang lo sudah banyak obat. Obat zaman sekarang lo sudah banyak. Lha wis nggo apa tarak kuwi? Kan menjadi tidak relevan. Apa-apa yang dulu itu relevan mungkin sekarang tidak relevan. Yang relevan itu adalah inti ajarannya, bukan format fisiknya lho. Lah hadis Nabi itu kan teknis sekali. Sebagian besar hadis Nabi itu, kecuali yang urusan ibadah loh. Kalau urusan ibadah memang tidak boleh diowah-owah. Kalau itu urusan teknis, urusan yang bersifat ya teknis lah. Teknis kayak carane mangan, kayak carane carane umbah-umbah. Lah itu kan teknis sekali. Caranya manajemen pengelolaan harta benda.
manajemen pengelolaan aset